Defender dari Persija kali ini terlepas ke umpan dari Adi. Bahaya. Alfred Cross. Luar Kelas. biasa. Berkelas. Dan kembali nih peluang Kali yang sangat satu baik. touch dari Hanum. Nusantara, Konate mangkat bola dan Kedela. Saksikan tendangan dari Kedela. Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Persija Jakarta menghadapi Rans Nusantara FC. Seperti yang kita ketahui, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor 4-2. Hal yang menarik yaitu efek daripada pemain asing yang didatangkan oleh Persija Jakarta. Kremencik, Ondrej Skudela, Anobe Rans, teman-teman. Itu terasa banget. Nah, nanti itu kita bahas, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu tentang Antv. Kenapa? Ya, Antv setelah beberapa waktu yang lama tidak menyiarkan sepak bola Indonesia, kembali menyiarkan sepak bola Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu aku melakukan Zoom bersama dengan manajer produksi Antv Sport, teman-teman, Pak Yusuf Ibrahim, dan itu sudah aku publish di YouTube. Ya, banyak situ pembahasan terkait tentang masa depan Antv terkait sepak bola. Bisa kalian tonton. Tetapi intinya, teman-teman, dari diskusi aku tersebut yang ya menjadi bahan pembicaraan di Twitter ya, sampai dengan trending, banyak desakan untuk memindahkan hak siar Liga Indonesia kepada Antv. Nah, di video aku beberapa waktu yang lalu di situ ada jawabannya. Secara khusus, teman-teman, Antv memiliki rencana kedepannya akan menyiarkan Formula One, dan ya kalau misalnya ada kesempatan untuk mengambil liga-liga yang ada. Nah, jadi menurut kalian bagaimana tayangan yang disiarkan Antv pada pertandingan Persija menghadapi Rans Nusantara FC? Pun demikian, masih ada juga kok kritikan untuk Antv. Salah satunya, teman-teman, mungkin kalian kalau misalnya nonton di televisi ataupun dari layar TV kalian biasa lah ya, teman-teman, itu kan masih gepeng layarnya karena layarnya masih 4:3. Kalau kita misalnya nonton dari YouTube ataupun live streaming dari Facebook, teman-teman, itu udah lebih baik lah ya, nggak gepeng seperti di layar televisi. Itu terkait tentang digitalisasi, teman-teman, cepat atau lambat. Yang tadi ya gepeng, aku yakin Antv perlahan-lahan perlu waktu, teman-teman, akan masuk ke digital, dan tentunya layar pun akan tidak gepeng. Karena di Indonesia kan sudah ada nih aturan yang membuat televisi itu akan berubah ke digitalisasi yang lebih bagus tentunya dari sisi kualitas ataupun high definition, teman-teman. Oke, kalau kita bicara tentang hal tersebut, udah banyak kok perlahan-lahan televisi Indonesia, bukan hanya Antv ya, udah perlahan-lahan berpindah ke digital. Makanya banyak juga kan orang-orang yang menonton Antv di daerah-daerah tertentu, mungkin tayangannya belum ada. Salah satunya terkait tentang hal tersebut ya, teman-teman. Oke, nggak usah terlalu lama, tetapi good job lah, yang terbaik tetap untuk Antv gimana nanti ke depannya. Kita masuk ke pertandingan, teman-teman. Kita bahas dulu formasi yang digunakan oleh Persija Jakarta. Kalau dari grafis taktikalnya Antv, teman-teman, Persija Jakarta menggunakan pola yang biasanya Thomas Doll gunakan, 5-2-3. Di belakang kita bahas ada Anderitani. Kemudian 3 center back ya, yaitu Kudela, Maman, Ansamu, Yama Pranata. Ini sudah berkali-kali aku bahas, dan di sini akhirnya terperbaiki. Yang pertama kita bahas dulu Ansamu, Yama Pranata, teman-teman. Kan beberapa video yang lalu kan sempat kita bahas kan, aku sampaikan terus bahwa Ansamu, Yama Pranata itu nggak bagus untuk sebagai ball playing defender, nggak kuat, kaku banget. Hanya memberikan passing-passing yang cari aman istilah, teman-teman. Di pertandingan ini dia mau ngedrive bola ke depan. Itu yang pertama. Dia tidak hanya passing ke orang yang terdekat, tapi bisa memberikan depth passing. Depth passing itu apa? Memberikan passing yang nggak hanya ke orang terdepan, tapi langsung ke striker. Dan itu beberapa kali dilakukan. Itu penting banget dengan menggunakan sistem 3 back. Kita bukan hanya bicara tentang Persija. Kan salah satu orientasi kita menonton sepak bola ataupun sepak bola di dunia ini kan Eropa, teman-teman. Kalian lihat aja tim-tim ini, berkali-kali aku ulangi, yang sistem 3 back yang mereka mainkan. 3 back di belakang itu kuat banget dari sisi penguasaan bola. Bukan hanya sekedar bermain dengan aman untuk memberikan passing ke pemain dekat, dan itu dilakukan Ansamu Pranata di pertandingan kali ini. Respect, teman-teman. Artinya
keinginan dari Thomas Doll kan udah kelihatan tuh kan. Dari bawah 3 pemain itu harus kuat untuk screening bola, kemudian running the ball teman-teman, untuk membawa bola sekalian lari masuk ke daerah middle third ataupun final third ke kotak penalti lawan. Pun halnya Maman Abdurrahman teman-teman. Maman Abdurrahman melakukan hal yang serupa. Bisa dia berani memberikan passing-passing ke depan, nggak hanya sekedar passing-passing aman ya. Itu penting sekali. Dan terkhusus lagi Ondrej Skudela. Ini Ondrej Skudela ini nggak usah kita terlalu banyak mengomentarinya, bahwa Ondrej Skudela udah aku bahas di Twitter. Nah, tadi usai Ondrej Skudela melakukan long ball, long pass direct ke depan teman-teman, beberapa kali kan akurat banget passingnya. Itu di-mention aku di Instagram. Di Instagram aku @tommy_sdeski. Di Twitter pun di-mention aku @tommy_sdeski. Terkait tentang analisa aku yang aku publish di Twitter, bahwa Ondrej Skudela ini salah satu kemampuannya direct ke depan ataupun direct diagonal vertikal teman-teman. Dan itu terjadi apa yang dilakukan oleh Ondrej Skudela. Dan apa yang dimiliki oleh Ondrej Skudela sesuai dengan taktikal yang diinginkan oleh Thomas Doll di pertandingan kali ini. Apa keinginan dari Thomas Doll? Berkali-kali Thomas Doll meletakkan bola ke belakang garis defense dari Rans Nusantara FC. Itu kelihatan teman-teman. Dengan adanya Kudela, mungkin pemain-pemain seperti Hansamu, Maman, kalau misalnya direct yang nggak begitu optimal, bisa diekspos kemampuan dari Kudela. Dan itu berhasil. Kadang kita gini teman-teman, kalau kita bermain dengan orang-orang hebat, kalau kita berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang hebat, yang besar, yang kuat teman-teman, itu biasanya efek kolateralnya pun akan membuat mental kita pun harus bermain bagus, mengeluarkan sesuatu yang bagus. Dengan adanya Kudela, yakin aku teman-teman, Maman pun pasti berpikir untuk melakukan hal yang tidak-tidak, dalam arti melakukan sesuatu yang gak pas lah. Biasanya sering long ball, mungkin gak begitu akurat, sekarang lebih presisi, lebih mawas diri. Pun halnya Hansamu Pranata teman-teman, yakin dengan adanya pemain senior seperti Kudela teman-teman, membuat dirinya juga lebih berpikir untuk bermain lebih bagus. Kadang kan kalau ada orang yang lebih hebat, kan insecure kita kadang-kadang teman-teman. Ini diperlukan oleh pemain-pemain ini, insecure dalam arti untuk Persija ini untuk meningkatkan kemampuannya. Dan itu terjadi di pertandingan ini, khususnya babak pertama. Kalau babak kedua, udah pun kembali udah diganti beberapa pemain. Ritme yang dimiliki oleh Persija Jakarta pun hilang. Di babak pertama, Thomas Doll beberapa kali disorot oleh Antp senyum. Di babak kedua, Thomas Doll memberikan gestur yang ya you know lah ya. Tapi aku tetap berbahasa harus hati-hati teman-teman kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia. Kemudian di sektor wingback, ketika bertahan 5-2-3 teman-teman, ketika menyerang 3-4-2-1 yang dilakukan Persija. Di kanan ada Misa. Harus aku ulangi lagi teman-teman, kalau misalnya ingin menggunakan sistem ini, wingback salah satunya harus kuat. Misa oke lah, untuk pertandingan kali ini bisa lah. Tapi kalau misalnya terkait tentang kompetisi yang panjang, perlunya pemain yang benar-benar memiliki kemampuan dari sisi wingback yang attacking-nya bagus, offense-nya attacking-nya bagus, defense-nya bagus. Baik itu Firjan Dika udah melakukan beberapa kali. Salah satu yang aku apresiasi ada umpan diagonal ke posisi Firjan Dika melakukan overlap. Nah, kalau kita bicara Firjan Dika, dia udah berkata kan bahwa dia memang sistem 3 back ini hal baru, tapi dia ingin melakukan adaptasi. Jadi artinya di sini pemain pun mau loh untuk melakukan sesuatu untuk berkembang. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Firjan Dika untuk mau beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Doll selaku pelatih kepala. Kan beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar teman-teman yang disampaikan oleh Coach Sudirman bahwa pemain Persija pada masa Coach Angel Olesio quote and quote dalam tanda petik teman-teman belum mampu, belum siap untuk menerapkan taktik dari Angel Olesio. Nah, dengan datangnya Thomas Doll, pemain pun kan nggak mungkin lagi keluar statement tersebut. Pemain nggak mampu menerapkan apa yang dilakukan oleh Thomas Doll. Ya agak sulit dilihat hal-hal seperti itu. Tetapi dikonfirmasi oleh Firjan Dika, dia akan beradaptasi terkait tentang apa yang dilakukan oleh Thomas Doll. Di tengah ada Syahrian Nabi Mayu teman-teman, kemudian ada Reski. Ini
ya luar biasa ya Syahrian dengan melakukan bola-bola diagonalnya ataupun passing-passing teman-teman. Reski pun pemain yang cukup baik ya untuk mengisi dua pemain yang ada di tengah tersebut, tentunya disokong oleh Firjan Dika wingback kiri, kemudian Misa di kanan teman-teman. Kita bicara kemudian ada Wahyu berdampingan dengan Hanno Behrens teman-teman. Kan striker tunggal ataupun striker di depan ada Michael Kremenchik teman-teman. Wahyu oke. Behrens ini luar biasa sih menurut aku, gila sih permainan teman-teman. Aku melihat gol yang dilakukan oleh pemain-pemain asingnya ya, gila sih menurut aku, gila. Beberapa waktu yang lalu di Liga 1 Indonesia menurut aku nggak santai-santai aja lah kita menontonnya teman-teman ya. Tiba-tiba gol, tiba-tiba bagus permainannya, sensasional. Veter Odemwingie, pemain Madura United beberapa waktu yang lalu, itu kasih aja bola ke dia gocek, tiba-tiba bisa menciptakan gol dari sisi sempit, bahkan dari hal-hal yang tidak kita duga. Nah, khusus ini mungkin lebih daripada Peter Odemwingie, Hanno Behrens teman-teman, Kremenchik dan Ondrej Kudela, ini gila kali permainannya. Ibaratnya kita kasih aja lah ke dia yang improvisasi di dalam lapangan bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dari 1-2 kombinasi ya udah saling paham antara Behrens, Kremenchik, bagaimana mengisi posisi kosong, bagaimana ketika Kremenchik bergerak, Behrens harus bagaimana. Itu gila sih, gila. Passingnya luar biasa, kontrolnya luar biasa teman-teman. Dan yang paling penting sih ya, ilmu yang diserap harus bisa didapat oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta yang ada sekarang teman-teman, untuk bisa mengikuti ritme dari pemain-pemain seperti Kremenchik, Behrens ataupun Kudela teman-teman. Ini nggak sembarangan loh nih, gila asli. Aku sampai speechless teman-teman ya, karena itu tadi bukan arti terlalu over ya teman-teman, tetapi kenyataannya seperti itu. Jarang loh kita melihat kualitas pemain asing yang ada di Indonesia seperti apa yang direkrut oleh Persija Jakarta, Kremenchik, Behrens ataupun Kudela. Walaupun memang teman-teman beberapa waktu lalu kan udah kulakukan analisis terkait tentang Kremenchik. Kremenchik ini sudah terbuktikan di pertandingan ini dia bukan striker statis, bukan hanya striker yang nunggu di depan, tapi dia bergerak, ada larinya. Itu udah kita bahas kan di video beberapa waktu yang lalu, Behrens pun dan Kudela. Nah, dari itu semua teman-teman, kan slogan dari Persija Jakarta to the next level teman-teman. Ini pemain-pemain yang didatangkan diharapkan, aku harapkan ya, kita semua harapkan teman-teman, meningkatkan kualitas daripada pemain-pemain lokal Persija Jakarta, pun halnya sepak bola di Indonesia secara umum teman-teman. Nah, apalagi kan masih kentara. Ketika tidak ada pemain-pemain asing Persija Jakarta, Kremenchik, Behrens teman-teman, sampai dengan Kudela, itu kerasa banget perbedaan kan. Artinya ada kualitas gap yang agak begitu nggak rapat. Aku nggak mau bilang begitu jauh. Kalau jauh kali nanti dibilang bagaimana. Tapi kan sekali lagi aku harus mengatakan, kalau kita bicara sepak bola Indonesia harus lebih sopan, lebih bertutur kata yang sopan teman-teman. Sekali lagi dengan datangan Kremenchik, Hanno Behrens, Kudela, ini menjadi sesuatu yang bisa juga membuat tim-tim lawan menghadapi Persija Jakarta menjadi lebih lebih memahami arti bagaimana pergerakan, positioning, nggak terlalu banyak lari, nggak terlalu gerasak gerusuk, main simple bisa loh menghasilkan gol. Itu yang paling penting dan jarang kan kita saksikan di Liga Indonesia kita. Rata-rata pasti banyak komentar tuh, gerasak gerusuk, long ball ini itu nggak jelas kan, rata-rata kan. Ya, inilah dicontohkan oleh pemain-pemain ini. Bagaimana positioning yang bagus, nggak usah terlalu banyak lari, tapi passing akurat, kontrol akurat, dan bam, gol. Oke lah, sampai sini aja videonya. Dan mungkin akan aku buat analisis taktik menggunakan grafis kalau misalnya ada kesempatan aku, karena banyak juga yang request, bang buat analisis taktik dan lain sebagainya. Itu aku tampung teman-teman, tetapi kan nggak cepat, perlu waktu untuk membuat analisis taktiknya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan aku buat. Sampai sini aja dulu videonya. Bye.